Selamat datang di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam 5 tahun ke depan, Komnas HAM memiliki misi untuk mengarusutamakan HAM kepada penyelenggara negara dan memajukan keadaban HAM di masyarakat. Dengan fungsi penyuluhan, Komnas HAM melakukan penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal, serta berbagai kalangan lainnya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita terdapat begitu banyak peristiwa yang berpotensi untuk masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM? Hal ini juga mungkin terjadi di dunia daring loh. Kebebasan berekspresi tanpa sadar mengakibatkan banyak terjadinya cyberbullying, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian atau kekerasan virtual. Jika hal ini terus dibiarkan dan negara tidak segera melakukan tindakan tegas, maka hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Oleh karenanya, dalam rangka mencegah hal tersebut, Komnas HAM melaksanakan program pendidikan HAM yang merupakan proses pembelajaran dalam membangun pengetahuan serta kesadaran akan hak asasi manusia agar seseorang dapat memperjuangkan haknya dan juga hak orang lain. Pandemi COVID-19 diyakini telah mempercepat era digitalisasi di Indonesia. Dengan diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap teknologi daring justru dapat dimanfaatkan sebagai media yang tepat dalam menyebarluaskan pendidikan HAM di Indonesia. Perkembangan teknologi daring di Indonesia terus bertumbuh seiring berkembangnya infrastruktur jaringan dan jumlah pengguna yang terus bertambah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek, termasuk aspek pendidikan. Pendidikan HAM secara daring memberikan kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan desain pembelajaran yang variatif, konten dalam format digital, dan tersedianya ruang kelas virtual, membuat pendidikan HAM daring dapat diterima kapan dan dimanapun oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya, tentu tidak mudah untuk menjawab tantangan yang dihadapi. Di antaranya, biaya dalam berlangganan internet bagi sebagian masyarakat, pengetahuan teknologi yang terbatas, dan jaringan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pendidikan HAM dalam melakukan pendidikan secara daring. Demi terciptanya proses pembelajaran daring yang baik, apa sajakah yang perlu disiapkan? Pertama, desain pembelajaran yang berorientasi pada perubahan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, konten materi pembelajaran yang disertai dengan latihan dalam bentuk simulasi dan gamifikasi. Ketiga, dialog interaktif melalui kelas virtual yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dan keempat, penyediaan sistem aplikasi guna memberikan hasil analisa pendidikan daring yang telah dilakukan. Komnas HAM telah berupaya dalam melaksanakan program pendidikan yang dilakukan secara daring, di antaranya Festival Tanggap Rasa serta Festival HAM 2020 dan website www.tanggaprasa.id yang dilakukan secara daring. Program pendidikan HAM daring akan membawa dampak positif bagi perkembangan pendidikan HAM di Indonesia. Dalam masa mendatang, perkembangan teknologi dan pertambahan jumlah pengguna teknologi daring diprediksi akan semakin pesat. Komnas HAM akan terus mengembangkan program pendidikan daring seiring perkembangan teknologi demi pemajuan pendidikan HAM di Indonesia.